Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan kesehatan. Yang saya hormati, Ibu Firda Aulia Izati, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN MISD, serta teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan konsep nilai, moral, dan norma dalam pembelajaran PKN MISD. Nah, sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Dewi Konitatin dengan NIM 2319063, ada Tia Artika dengan NIM 2319073, dan yang terakhir ada Rizky Lali Izulhak dengan NIM 2319060. Nah, langsung saja ya kita ke materi yang pertama. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah pengembangan konsep dalam pembelajaran PKN. Apa sih pengembangan konsep dalam pembelajaran PKN? Nah, menurut Burner, konsep adalah suatu kata yang bermakna abstrak yang digunakan untuk mengelompokkan suatu nama, ide, benda, atau peristiwa tertentu. Nah, setiap konsep ini memiliki nama, ciri, atribut, aturan, dan lainnya ya. Contoh dari konsep menurut pemikiran Burner ini ada konsep HAM, konsep demokrasi, dan konsep globalisasi. Materi selanjutnya adalah konsep nilai dalam pembelajaran PKN. Pendidikan nilai merupakan pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter, nilai-nilai Pancasila ke dalam diri setiap siswa. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu dari pendidikan nilai, karena di dalam pendidikan kewarganegaraan ini terdapat nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai Pancasila yang disosialisasikan ke dalam bentuk pelajaran yang ada di sekolah. Nah, di dalam konsep-konsep nilai ini terdapat fungsi dan sifatnya. Ada 6, yang pertama ada nilai teoritik, nilai sosial, nilai ekonomis, nilai estetik, nilai politik, dan nilai agama. Apa sih nilai teoritik? Nilai teoritik adalah nilai yang mempertimbangkan unsur rasional. Yang kedua, nilai ekonomis adalah nilai yang mempertimbangkan untung dan rugi. Nilai sosial adalah nilai antar sesama umat manusia. Selanjutnya ada nilai politik, nilai kekuasaan. Nilai estetik adalah nilai yang menempatkan bentuk sebagai tempat tertingginya. Dan yang terakhir ada nilai agama, yakni nilai yang kebenarannya langsung datang dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya saya Tia Artika dengan NIM 2319073. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang moral. Yang pertama ada pengertian moral. Moral yaitu ukuran baik buruknya seseorang sebagai individu, sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Selanjutnya ada pendidikan moral, yaitu pendidikan untuk menjadikan anak manusia memiliki akhlak yang baik dan menjadi manusiawi. Aspek moral terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada konsep moral, yang kedua ada sikap moral, dan yang ketiga ada perilaku moral. Untuk yang pertama yaitu konsep moral. Nah, konsep moral itu di sini diantaranya adalah kesadaran moral, pengetahuan moral, pandangan ke depan, terus penalaran moral, terus pengambilan keputusan dan pengetahuan diri. Nah, itu masuk dalam konsep moral. Sedangkan yang kedua yaitu ada sikap moral. Nah, sikap moral itu diantaranya yaitu ada kata hati, ada rasa kepercayaan diri, lalu empati, lalu cinta kebaikan, dan mampu mengontrol diri, mampu mengendalikan diri, lalu ada kerendahan hati. Nah, itu semua masuk ke dalam sikap moral. Terakhir dari diri kita sendiri gitu. Lalu yang ketiga ada perilaku moral. Nah, perilaku moral yaitu kemampuan hidup demokrasi, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa hidup secara
berdemokrasi gitu. Lalu yang kedua ada kemauan untuk hidup berdemokrasi, dan yang ketiga ada kebebasan. Selanjutnya adalah norma dalam pembelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengenalan norma pada siswa kelas dasar adalah hal yang sangat penting diperhatikan, karena pada anak usia tersebut pembentukan karakter pada anak dapat dibentuk dengan mudah. Dengan adanya pembelajaran PPKN di SD, siswa dapat mempelajari sesuatu hal yang baik untuk dirinya. Dengan pembelajaran PPKN di SD, siswa juga diajarkan berbagai norma-norma yang penting untuk pedoman atau aturan yang untuk kehidupannya. Adapun norma yang biasa diterapkan di sekolah diantaranya yaitu yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan bertingkah laku yang bersumber dari ajaran agama. Norma tersebut berupa perintah, anjuran, dan larangan. Anjuran yang dimaksud adalah anjuran untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Semua agama mengajarkan hal itu. Yang kedua, kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesopanan artinya aturan kesopanan. Norma kesopanan adalah keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan tersebut timbul dalam pergaulan masyarakat. Norma kesopanan disebut juga aturan yang beradab. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan bertingkah laku manusia yang berdasarkan hati nurani. Susila artinya baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Susila hampir sama dengan sopan, tetapi sedikit berbeda. Kesopanan tergantung pada budaya yang berlaku di masyarakat. Susila berlaku umum, susila berlaku di semua masyarakat. Juga perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan hati nurani dikatakan susila. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Norma hukum dibuat pemerintah. Fungsinya agar tidak ada kekacauan di masyarakat. Dengan norma hukum, masyarakat dapat hidup damai dan tentram. Lalu selanjutnya yaitu hubungan antara moral dengan norma hukum. Ada yang mengatakan bahwa apa artinya undang-undang tanpa adanya moralitas. Nah, di sini terlihat bahwa moral dengan hukum itu sangat berkaitan atau sangat berhubungan, meskipun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan, namun hukum dengan moralitas bisa dikatakan sangat bertalian seperti itu. Kualitas hukum sendiri itu diukur menggunakan aspek moralitas. Kenapa? Karena sebelum melakukan hukum kita harus memiliki moral terlebih dahulu. Jika tidak memiliki moral, maka hukum tidak akan ada artinya, seperti itu. Moralitas membutuhkan hukum, begitu juga hukum yang membutuhkan moralitas. Seperti itu. Selanjutnya ialah nilai moral dan norma hukum dalam perundang-undangan. Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif, mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu. Dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Norma hukum berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian. Hubungan norma hukum dengan perundang-undangan adalah setiap konsekuensi dari norma hukum yang dilanggar sudah tertulis dengan jelas dalam perundang-undangan. Berikut ada contoh yang berhubungan dengan moralitas, yaitu ada seorang siswa yang melawan ketika ditegur oleh gurunya. Jadi, ada siswa yang merokok di dalam kelas. Tentu saja guru tersebut menegur siswa tersebut untuk tidak merokok. Namun, siswa tersebut malah melawan gurunya. Nah, hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa murid tersebut tidak memiliki moralitas. Hal tersebut bisa dilihat bahwa minimnya moral atau akhlak yang dimiliki oleh murid tersebut ketika dia diberitahu, dinasehati gitu, tapi dia malah tidak menerima.
Nah, maka solusi yang baik adalah anak tersebut harus diberikan pembelajaran tentang moral. Itu sangat penting sekali. Dan yang kedua, murid tersebut wajib untuk diberikan sanksi hukuman. Karena bagaimanapun juga seseorang yang melanggar kesalahan, yang melanggar aturan dan sangat tidak bermoral, apalagi seorang siswa yang melawan guru itu kan sudah jauh dari adab gitu, maka dia harus dihukum sebagai pelajaran atas kesalahannya gitu. Contoh kasus dalam pelanggaran nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran PKN adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini adalah salah satu kasus yang bertentangan dengan penerapan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam pembelajaran PPKN. Nah, kenakalan remaja ini merupakan bentuk dari kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai pendidikan yang diajarkan di dalam pembelajaran kewarganegaraan. Baik, seperti itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan sebagainya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.